Jadi belajar itu adalah kemestian seharusnya. Kemestian bukan saja bagi manusia, bahkan hewan pun itu mesti belajar agar mereka bisa terus hidup dan beradaptasi begitu. Coba kita lihat para kucing, mereka harus belajar memahami gaya hidup manusia agar bisa menjadi hewan kesayangan di rumah. Atau coba lihat ketekunan anjing untuk terus belajar menyenangkan hati tuan rumahnya. Atau lihat pula kemajuan belajar monyet, lumba-lumba, dan hewan sirkus lainnya, sehingga mereka pun bisa mampu menghasilkan uang. Jadi hewan saja harus terus belajar dalam hidup mereka. Apalagi kita yang dianugerahi mesin pintar yang sangat mengagumkan, otak, dan wewenang yang sangat luar biasa, yakni kepemimpinan di muka bumi. Sehingga semestinya kita tak perlu lagi membahas kenapa surah pertama dalam kitab suci Al-Quran menyuruh umat manusia untuk membaca. Iqra, bacalah. Dan tak perlu kita komentari pula pepatah yang sangat populer, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya, jadi teman-teman, di edisi kali ini kita akan sedikit mengulas tentang masalah pendidikan atau tentang motivasi belajar, sebab semestinya antara motivasi kemudian teknik belajar itu tidak bisa dipisahkan gitu. Untuk bisa antusias dalam pembelajaran kita butuh motivasi. Nah, untuk menyerap ilmu dengan baik dan benar, maka teknik belajar juga perlu kita pahami begitu. Nah, berkaitan dengan belajar ini, jadi sebenarnya ini keajaiban belajar ini merupakan isi buku tetrabook yang pertama di dunia yang ditulis oleh Yun Sirno, yang merupakan penemu metode kampung jenius, di mana buku ini sangat penuh dengan inspirasi. Selain menuangkan pengalaman selama bertahun-tahun di dunia belajar mengajar, dalam buku yang mengisyaratkan semangat yang kuat ini, menggunakan metode otak kanan begitu, sehingga belajar yang tadinya membosankan menjadi seperti momok ketakutan, itu bisa kita nikmati layaknya sebuah kesenangan begitu. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang belajar, teknik untuk bisa menyerap pembelajaran lebih baik, atau kunci sukses yang jitu untuk belajar yang efektif, dan bagaimana caranya agar apa yang kita pelajari itu tidak mudah kita lupakan, yang mana semuanya ini akan kita bahas di podcast kali ini begitu. Nah, ada sebuah ngantar ini dari Fahru Razi, yang merupakan manajer nasional proyek Indonesia Genius,
Beliau merupakan murid angkatan pertama Kampung Jenius pada tahun 2005. Dia menuliskan begini: ketika bumi dan langit diciptakan, gunung dan lautan ditundukkan, daratan dihamparkan, dengan tujuan untuk manusia itu diciptakan. Ketika lahir, manusia bak kertas kosong, gelas putih, atau lilin yang siap dinyalakan. Ya, siap untuk dinyalakan karena mereka menyimpan kunci-kunci alam semesta yang Tuhan titipkan. Apa itu? Iqra, bacalah, belajarlah. Itu merupakan password pertama Tuhan bagi manusia. Agar lilin itu menyala, kunci itu akan membuka rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia ilmunya. Maka belajar bukanlah beban, belajar adalah sebuah keajaiban semestinya, keniscayaan, bukti kekaguman, ungkapan kesyukuran, atau kata lain kenikmatan, dan jalan untuk mengenal Tuhan. Sehingga mari belajar agar kita mengenal Tuhan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah atau ilmu dan hikmah yang dimilikinya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Luqman ayat 31. Ya, itu tadi sebuah pengantar ya tentang motivasi belajar yang akan kita bahas selama beberapa episode ke depan. Nanti akan saya bagi ke berdasarkan buku ini, yakni keempat bagian, makanya disebut sebagai tetrabook, di mana di bagian pertama itu akan memberikan sebuah kiat motivasi. Kemudian di bagian kedua ada kiat sukses, dan bagian ketiga ada langkah efektif untuk belajar, dan yang terakhir itu bagian langkah mengajar yang tak terlupakan. Ya, yang pertama The Beauty of Learning atau keindahan belajar. Umat Islam disiapkan oleh Allah untuk lahir dan hadir menjadi the best atau khairu ummah yang siap menebarkan rahmat bagi semesta. Proyek penyiapan SDM unggul menuju peradaban madani ini dituangkan secara terang benderang di dalam kitab sucinya Al-Quran. Kalau kita melakukan tapak tilas turunnya ayat demi ayat dalam Al-Quran, kita akan menemukan kesungguhan Islam untuk mempersiapkan umatnya menjadi the best. 4 surah pertama turun sudah cukup menjelaskan tentang kesungguhan itu. Surah pertama turun adalah Al-Alaq. Muatan surah yang pertama kali turun ini adalah perintah untuk membaca, dan pembacaan pertama yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membaca diri dan potensi-potensinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Selanjutnya, surah kedua yang turun dalam Al-Quran dalam kolam atau pena, yang dimana surah ini mengisyaratkan agar bacaan yang sudah dimasukkan ke dalam hati dan otak harus dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan media al-qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Surah berikutnya adalah Al-Muzammil. Kalau surah pertama dan kedua adalah perintah untuk mengasah kecerdasan intelektual yang berbasis kepada iman, maka surah ketiga ini Al-Muzammil bertujuan untuk mengasah kecerdasan spiritual dengan melakukan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, dan beribadah secara intensif atau tabattul. Kalau dalam surah pertama, kedua, dan ketiga Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk cerdas intelektual dan spiritual, maka surah keempat Al-Mudaththir adalah
perintah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan atau action. Dengan memadukan 3 kecerdasan inilah, intelektual, spiritual, serta tindakan atau aksi, Rasulullah Muhammad tercatat sebagai manusia paling berpengaruh yang pernah hidup di bawah kolong langit ini. Selanjutnya, manusia-manusia hebat terus lahir dari rahim Islam. Kita mengenal Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan segudang tokoh lainnya. Kehebatan umat ini tidak hanya muncul pada masa keemasannya, tetapi pada masa keterpurukan seperti sekarang. Kecerdasan umat Islam diakui paling hebat di dunia. Dalam polling yang dilakukan oleh majalah Amerika Serikat bekerja sama dengan majalah terbitan Inggris, Prospect, menyebutkan bahwa di antara 20 tokoh intelektual dunia, 10 tokoh muslim menjadi tokoh intelektual paling terkenal di dunia. 10 orang tersebut adalah Fethullah Gülen atau yang berasal dari Turki atau ulama Turki, Yusuf Al-Qaradawi, ulama Qatar, Amir Khalid, seorang dai di Mesir, Muhammad Yunus, ekonom dari Bangladesh, Orhan Pamuk, novelis Turki, Aizaz Ahsan, politisi dan aktivis HAM dari Pakistan, Abdul Karim Soros, filsuf dari Iran, Tariq Ramadan, cendekiawan Swiss, Mahmud Mamdani, antropolog Uganda, dan Shirin Ebadi, aktivis HAM Iran. Bagaimana generasi-generasi hebat itu bisa lahir? Ternyata kaum muslimin sejak dahulu kala sudah mampu membaca potensi setiap manusia dan memperlakukan mereka sesuai dengan potensinya. Ibnu Sina mengatakan bahwa kemampuan setiap anak adalah berbeda. Jika mereka terlihat mampu belajar dengan baik, maka perlu diasah intelektualnya, tetapi jika dia tidak menonjol di bidang intelektual dan lebih menyenangi aktivitas fisik, sebaiknya dia dipersiapkan untuk menjadi penunggang kuda. Yang jelas, teori itu menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang apabila dimaksimalkan akan melahirkan generasi-generasi unggul. Teori yang dikembangkan oleh Ibnu Sina itu kemudian dikenal dengan multiple intelligentsia.